Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mas Tupik ya. Di depan saya ini ada banyak alat tester Volmax ya. Ini buat teman-teman yang belum kebagian. Jadi kemarin saya itu bikin sekitar 5 pieces ya alat tester seperti ini, dan itu laku semuanya, dan kemarin sempat sold out, dan ini sudah saya restock ya. Buat teman-teman yang belum kebagian, teman-teman bisa check out melalui link yang ada di deskripsi dari video ini ya. Ini alat tester Volmax pengecek voltase beberapa komponen elektronik seperti elko, kemudian transistor dan juga LED. Nah, jadi seperti itu ya. Setiap pembelian teman-teman bisa mendapatkan kardus seperti ini ya. Ini kardusnya, kemudian dapat alatnya, kemudian dapat kabel tester seperti ini. Oke, ini mau saya tutup dulu, kemudian setelah ini kita coba tes alatnya apakah berfungsi dengan normal, dan kita coba cek akurasinya juga ya, untuk menguji apakah alat ini akurat. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, alatnya seperti ini, dan kita ambil satu ya. Nah, ini kita akan coba buka. Nah, seperti ini. Ini untuk alatnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya, yang model kemarin itu saya menggunakan kabel PLN angka 8 ya. Untuk di produk yang ini, yang terbaru ini, saya nggak menggunakan kabel angka 8 karena kabel angka 8 itu kadang soketnya kadang sedikit ini error gitu. Soketnya itu sedikit error, jadi kadang masuk kadang enggak gitu ya. Jadi untuk kabelnya saya langsungkan saja, jadi seperti itu. Oke, untuk pengetesan di sini saya akan coba mengetes sebuah elko. Ini elko SPL audio. Tentunya elko ini sudah saya review sebelumnya di video sebelumnya. Mungkin teman-teman yang belum nonton videonya, teman-teman bisa nonton video ini aja, karena di video ini kita akan cek untuk tegangan kerja maksimalnya. Oke teman-teman, sebelum kita nyalakan alatnya, kita pasang dulu untuk probe merah dan hitamnya ya. Ini untuk probe merah dan hitam sudah dilengkapi dengan capit buaya untuk memudahkan proses pengecekan gitu ya. Ini yang probe hitam kita pasang ke minus kapasitor, dan probe merah kita pasang ke plus kapasitor teman-teman. Kemudian ini nyala karena untuk elko nya ini masih terisi muatan listrik. Dan ini untuk kabelnya saya akan tancapkan ke listrik PLN seperti ini. Kemudian ini tegangannya 6 volt ya, jadi masih tersisa tegangan 6 volt. Kemudian kita matikan untuk saklarnya, kemudian kita nyalakan untuk saklar pengisian. Nah, ini untuk pengisiannya sedikit lama teman-teman, dan karena apa? Karena kapasitornya ini original teman-teman ya. Kapasitor ini sudah pernah saya cek, untuk kapasitansinya sekitar 9750 volt ya, 50 mikrofarad maksud saya. Dan semakin besar kapasitansinya maka pengisiannya semakin lama ya. Semakin kecil kapasitansinya maka pengisiannya akan semakin cepat ya. Cepatnya dan besar dan cepatnya pengisian itu berbanding lurus gitu. Berbanding terbalik maksud saya, mohon maaf ya. Oke, ini masih 22 volt, di sini tertulis 50 volt, dan kita akan tunggu hingga voltmeternya nggak naik lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk harga alatnya teman-teman bisa cek sendiri di link deskripsi. Itu alamat toko saya jual di toko Oren ya, supaya aman gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu untuk membeli. Dipastikan kalau kita jual beli di toko Oren ataupun di toko hijau ya, di online shop itu pasti aman teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk harganya teman-teman bisa cek sendiri, dan pastinya masih diskon teman-teman ya, dari harga semula, dan masih ada diskon sekitar 10% ya. Teman-teman bisa cek sendiri, untuk linknya di deskripsi video ini. Ini sudah menunjukkan 39 volt. Nah, di sini saya akan pasang
multitester untuk menguji akurasi alatnya ya. Jadi seperti itu. Untuk multitesternya saya akan pasang, untuk multitesternya saya akan paralel dengan alat ukur ini. Ini untuk voltmeternya saya akan saya akan pasang ke, arahkan ya selektornya ke 600 DC. Kemudian untuk probe-nya di sini saya akan kasih capit buaya juga yang merah, dan yang hitam juga saya akan kasih seperti ini. Kemudian di sini saya akan pasang ya. Ini untuk menguji akurasi dari alatnya ya. Yang hitam saya akan pasang ke sini, ke minus ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Dan yang merah kita pasang ke plus ya. Seperti ini. Ini saya sedikit hati-hati agar enggak timbul percikan api teman-teman. Oke, ini sudah terpasang, saya paralel seperti ini ya. Kemudian di sini terbaca 60 volt, di sini juga 60 volt. Itu artinya alatnya akurat ya. Di sini 61, di sini masih 60. Dan kita akan tunggu hingga penuh ya. Ini 61, 60 teman-teman. Kita akan tunggu hingga penuh. Nanti setelah penuh, nanti kita akan matikan untuk saklar pengisian dan kita akan nyalakan saklar pembuangan. Seperti itu teman-teman. Oke, rupanya nggak naik lagi ya. Stuck di 61, artinya untuk elko ini bisa kita supply hingga 60 volt DC ya, 60 watt 1 volt DC. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita supply kita kasih tegangan di atas 61, maka elko nya akan meledak ya. Jadi berapa sih untuk CT nya dari trafo? Biasanya kan trafo yang terjual di pasaran itu sekitar ada yang 42 VDC, nah ada yang 35, ada yang 32. Jadi maksimalnya bisa teman-teman pakai 32 volt DC ya. Volt as 32 CT teman-teman. Ini ada noise dari musola karena ada acara buka bersama ya. Kita akan tunggu. Ini saya ambil video ini H-1 Lebaran ya. Jadi besok harusnya kalau ngikut Muhammadiyah itu besok Lebaran, dan kalau ngikut pemerintah ya kita tunggu sidang isbat. Jadi seperti itu ya. Ini rupanya sudah penuh dan terbaca 61, di sini 61, di sini juga 61 teman-teman. Kita matikan saklar pembuangan ke pengisian maksud saya, dan kita matikan dan kita nyalakan saklar pembuangan seperti ini. Dan alat ini akan membuang sisa muatan yang masih tersimpan pada elko ini. Jadi kita akan kosongkan hingga kosong gitu ya. Jadi elko ini kalau misalkan nggak dikosongkan, kan ini masih tersimpan tegangan sekitar 61 ya, 60 volt DC ya. Jadi kalau misalkan kita pegang antara plus dan minusnya itu akan sedikit nyetrum ya, karena tegangan 60 volt DC itu akan menghasilkan ini ya, menghasilkan setrum yang sedikit nyetrum gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan kita sambungkan antara plus dan minusnya menggunakan obeng seperti ini, nah maka akan muncul percikan api seperti itu teman. Jadi pentingnya alat saklar pembuangan di sini ya, jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini untuk muatannya sudah kosong teman-teman ya. Jadi sudah terbaca 0 volt ya. Jadi seperti ini, dan ini saya akan copot dulu. Selain itu alat ini teman-teman, selain bisa digunakan untuk kapasitor tester ya, alat ini juga bisa kita gunakan untuk LED tester seperti ini. Di sini saya punya LED ya, LED 12 volt. Kita akan coba nyalakan menggunakan alat ini. Dan di sini terbaca 7,8 volt, sekitar 8 volt teman-teman. Jadi tegangan kerjanya sekitar 8 volt, dan alat LED ini bisa disuplai juga dengan tegangan kerja dengan tegangan 12 volt ya. Jadi seperti itu ya. Ini mohon maaf kalau penjelasannya terlalu terpatah-patah ya.
Oke, jadi seperti ini untuk alatnya. Jika teman-teman berminat, silakan bisa check out melalui link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan tentunya kalau kita beli di toko online atau online shop ya, teman-teman bisa mendapatkan gratis ongkir ya. Ini sudah gratis ongkir dan ada diskon. Oke, mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman berminat, silahkan klik link di deskripsi. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.